Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Makatita dari kelas B3 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah atau bisa disingkat MBS. Nah, untuk memaksimalkan peningkatan pendidikan, pemerintah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, langsung saja ke pembahasan. Sekarang saya akan menyampaikan tentang definisi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Fungsi MBS untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberanian kewenangan atau otonomi kepada sekolah untuk mendorong sekolah itu sendiri melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah adalah pada setiap sekolah, siswa diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler. Walaupun hanya satu, ini bertujuan agar membangkitkan minat dan bakat siswa dan agar terasah sejak dini. Kemudian melakukan pengawasan atau berjalannya ekstrakurikuler. Itu adalah salah satu contoh fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. MBS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah. Karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pemerintahan pusat, tetapi dapat mengembangkan sesuatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi tersebut, yaitu visi pendidikan, secara mandiri. Yang pertama, yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan pendorong, yaitu guru, untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajaran. Tahap-tahap manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu A. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. B. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. C. Siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan D. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Yang ketiga, manajemen personalia. Terdapat 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu A. Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. B. Sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. C. Kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Dan D. Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Yang keempat,
Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah. Secara pengadministrasian dana sekolah dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Yang kelima yaitu manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah. Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik, seperti gedung, peralatan, dan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan penerapan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Dalam manajemen ini, perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara membentuk tim pelaksana, membuat daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar-lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian, dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.